Renungan Harian Katolik, Jumat 19 Agustus 2022. Kuasa anugerah Tuhan yang memulihkan. Hukum cinta kasih. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Pada suatu hari, kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya dan menempatkan daku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan. Semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Lalu Ia bersabda kepadaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, 'Hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit dan memberikan kalian nafas hidup, supaya kalian hidup kembali. Dan kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku, dan nafas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka tegak berdiri seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, 'Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang.' Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel. Dan kalian akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya. Aku akan memberikan Rohku ke dalam kalian, sehingga kalian hidup kembali, dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu. Dan kalian akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Kuasa anugerah Tuhan yang memulihkan. Tuhan membangkitkan bangsa Israel. Dosa Israel yang disebabkan karena penolakan mereka terhadap firman Tuhan membuat mereka terhilang, tak berpengharapan, dan sudah menjadi seperti tulang-tulang yang sangat kering. Namun demikian, di tengah kengerian dampak dosa ini, Tuhan hadir dengan penuh anugerah. Dialah yang mengalahkan kuasa dosa dan memulihkan umatnya. Ia menyatukan kembali tulang-tulang yang sudah mengering itu, memberikan urat-urat, daging dan kulit, serta menghembuskan nafas hidup kepadanya. Ia membangkitkan serta membawa mereka keluar dari tanah pembuangan untuk masuk kembali ke tanah perjanjian. Dialah sumber kehidupan Israel yang memberikan semangat dan pengharapan baru bagi umatnya yang tak berdaya oleh kuasa dosa. Inilah gambaran dari kuasa anugerah Tuhan yang mengalahkan dosa dan memulihkan umatnya. Memohon pertolongan Tuhan. Kita perlu mewaspadai dampak-dampak kuasa dosa yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Namun kita harus menyadari bahwa selalu ada harapan bagi orang yang percaya. Kita menaruh harapan pada kuasa anugerah Tuhan yang memulihkan, yang kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa dosa yang mematikan itu. Jikalau kita berada di bawah cengkraman dosa, kita harus segera menyadarinya dan segera memohon pertolongannya. Hanya Tuhan yang merupakan sumber kehidupan yang menyalakan semangat yang pudar, memberikan pengharapan dalam keputusasaan, dan memulihkan kehancuran. Renungan bacaan Injil. Hukum cinta kasih. Esensi dari seluruh hukum Taurat. Seorang ahli Taurat tentu sangat hafal isi dari hukum-hukum di kitab Taurat yang sangat banyak. Dia hendak mencobai Yesus. Hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Namun Yesus mengintisarikan hukum yang banyak itu menjadi dua bagian. Pertama, relasi kepada Allah, agar kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kedua, relasi kepada sesama, agar kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kedua hukum inilah yang menjadi esensi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menjalankan hukum cinta kasih secara lengkap. Yesus memerintahkan kita menjalankan hukum cinta kasih secara nyata. Dua poin hukum cinta kasih ini adalah saling melengkapi. Kita tidak dapat melakukan hukum cinta kasih yang satu tanpa memenuhi yang lain. Sebagai contoh, jika kita sudah rajin berdoa, rajin persembahan, namun masih menyakiti hati Allah dengan bertindak semena-mena kepada manusia ciptaannya, apakah benar kita sudah sepenuhnya mengasihi Allah? Atau contoh lain, kita hanya mungkin bisa tetap konsisten mengasihi sesama kita, bahkan kepada orang yang memusuhi kita, hanya karena kita berbuat kebaikan itu untuk Allah. Karena kita benar-benar mengasihi Allah yang memerintahkan kita mengasihi semua orang.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memulihkan kami dari kuasa dosa. Kami mau memperbaiki diri dan kembali kepadamu. Kami mau menjalankan hukum cinta kasih-Mu secara nyata dan lengkap, yaitu mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bimbinglah kami agar mampu konsisten menjalaninya. Amin.